Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Rizky Prastio di channel YouTube Mas Rizky Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sesuatu yang insya Allah positif dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, apakah udah mulai penasaran dengan apa yang akan saya bahas? Sebelum itu, alangkah baiknya bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, bisa untuk mensubscribe channel ini dahulu sebagai tanda dukungan dari kalian semua terhadap channel ini agar kami bisa terus berkarya dan membagikan kebaikan yang bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi. Kita balik aja langsung ke konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Mas Rizky akan sedikit membahas tentang hukum menyakiti hati anak yatim. Hukum menyakiti anak yatim tentunya tidak dianjurkan dalam agama Islam, karena sudah selayaknya kita menyayangi seperti halnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan di masanya. Anak yatim merupakan titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim dan wajib untuk dilindungi. Menyakiti hati anak yatim menurut Islam. Pada kesempatan kali ini, Mas Rizky akan membahas lebih dalam mengenai hukum menyakiti hati anak yatim, yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai referensi. Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwa sebagai seorang muslim yang taat, hendaknya menyantuni anak yatim. Janji Allah bagi mereka yang bertakwa seperti dengan mengasihi dan menyayangi anak yatim, maka surgalah tempat terbaik bagi mereka. Bagi mereka yang berlaku sewenang-wenang dengan anak yatim, bahkan sampai menyakiti hatinya, jangan harap mereka akan mendapatkan surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu tuntunan, himbauan, dan perintah yang ditekankan dalam hal mengupayakan untuk selalu memuliakan anak yatim adalah dengan menghindarkan diri mereka dari perilaku ataupun tindakan sewenang-wenang. Baik perilaku yang dilakukan dalam bentuk fisik ataupun perilaku yang dilakukan dalam bentuk non-fisik. Apalagi Anda sampai menghardik, sudah jelas itu dilarang dalam agama kita, agama Islam. Larangan tersebut sudah sangat jelas tertera di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 9 dan surat Al-Ma'un ayat 2. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Quran surat Ad-Duha ayat 9. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Quran surat Al-Ma'un ayat 2. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak yatim sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu ada perintah untuk berbuat kebaikan pada anak yatim. Sudah sepantasnya kita harus berbuat baik kepada anak yatim, sebagaimana perintah Allah di dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 83 dan surat An-Nisa ayat 36. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatlah kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagaimana atau sebahagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan satu pun atau sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Perintah untuk membagikan sebagian harta kepada anak yatim. Ingatlah bahwasanya sebagian atau sebagian harta yang Anda punya dan merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagiannya adalah hak-hak untuk anak yatim yang wajib Anda keluarkan agar mendapatkan ridho darinya. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177.
dan surat Al-Baqarah ayat 215. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu dialah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang melakukan pertolongan atau memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawabanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Lalu ada juga perintah untuk mengurus anak yatim. Bagi Anda yang berkecukupan dengan harta, dianjurkan kepada Anda untuk mengurus anak yatim, sampai mereka benar-benar pandai dan bisa mandiri sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri, serta menjaga harta yang mereka kumpulkan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222 dan surat An-Nisa ayat 127. Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya terdapat dalil seperti berikut. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim, yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. Quran Surat An-Nisa ayat 127. Dalil Al-Quran tersebut menyiratkan bahwa begitu banyak kemuliaan bagi manusia yang seringkali menyantuni anak yatim. Lalu juga turun perintah untuk tidak memakan harta anak yatim. Jika Anda mendapati anak-anak yatim yang mempunyai peninggalan harta dari orang tuanya, hendaknya Anda memeliharanya, bukan malah memakannya. Setelah anak yatim tersebut cukup umur dan mampu mengelola hartanya, segeralah berikan kepadanya. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 10. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menuntut atau menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa
membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara memelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya atau menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Lalu perintah untuk menjaga harta anak yatim. Jangan sampai Anda menyalahgunakan harta anak yatim untuk memenuhi keinginan pribadi yang tidak ada manfaatnya. Justru Anda diwajibkan untuk menjaganya, meskipun ia adalah kerabatmu. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sampai sempurnakanlah takaran dan timbanganmu dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu, agar kamu ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Perintah untuk bertindak adil terhadap rampasan perang. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 41 dan Surat Al-Ma'un ayat 7. Penjelasannya bisa kamu dengarkan sebagai berikut. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu hari ketemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Apa saja harta rampasan atau fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 7. Oke guys. Kayaknya sampai di sini dulu untuk pembahasan dari apa-apa yang menyakiti hati anak yatim, dan hal-hal yang harus kita hindarkan agar kita tidak menyakiti hati anak yatim, supaya kita juga dapat terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian semua terhibur dari pembahasan yang baru saja saya sampaikan. Jangan lupa untuk dukung channel ini terus sebagai tanda support kalian terhadap channel ini dengan cara share, like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya masih di channel yang sama, di channel Mas Rizky Channel. Maaf bila banyak kesalahan mutlak dari saya, karena manusia adalah ladangnya dosa dan ladangnya kesalahan. Dan jika ada pun kebenaran, itu hanya milik Allah